Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah Perti, dalam konten Peti Kurma dimanapun berada di seluruh Indonesia, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita masih berada dalam keadaan sehat walafiat. Kita masih segar bugar, dan yang terpenting sekali adalah keimanan yang ada di dalam diri kita masing-masing masih tidak berubah dan insya Allah akan selalu bertambah. Selawat beriringan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah dimanapun berada, pada pertemuan kali ini kita akan coba bahas kembali merujuk kepada kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin dengan tema sikap santun atau al-hilm, atau yang keduanya adalah sikap auf atau pemaaf. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa untuk mencapai kesucian hati, untuk mencapai ketenangan jiwa, maka sebuah keniscayaan setiap umat muslim memiliki dua sifat ini. Kenapa demikian? Karena di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dapat kita bayangkan bagaimana kalaulah kita tidak bersikap santun. Misalkan berselisih paham sedikit, yang muncul adalah nafsu amarah. Di dalam rumah tangga misalnya dengan anak atau dengan pasangan, muncul lagi amarah. Di dalam berkehidupan bertetangga misalnya, muncul cekcok yang akhirnya merusak persaudaraan di antara kita semua. Oleh sebab itu, maka dibutuhkanlah sikap santun ini di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Kata Imam Al-Ghazali, santun ini bukanlah sebuah kelemahan, karena beliau mengatakan bahwa santun ini bukanlah mengalah, santun ini bukanlah takut, santun ini bukanlah rendah diri, tetapi santun ini adalah untuk melemahkan nafsu amarah, mengendalikan jiwa supaya lebih tenang dan lebih dewasa. Kalaulah misalkan ketenangan itu tidak hadir di dalam jiwa-jiwa kita, apalagi kita sudah dewasa atau sudah menjadi kepala rumah tangga misalnya, tidak memiliki sikap santun, bisa kita bayangkan bagaimana kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Nah, oleh sebab itu, kata beliau, sikap santun ini mesti dimiliki oleh setiap muslim, kalau memang ingin berusaha untuk mengendalikan diri maupun untuk membersihkan jiwa. Kemudian yang kedua, sikap santun ini manfaatnya untuk menghilangkan penyakit-penyakit atau menghilangkan noda-noda yang ada dalam kalbu. Kenapa begitu? Karena ketika kita menahan diri itu, artinya ketika ada amarah yang bisa meledak, amarah yang bisa tertumpah kepada lingkungan, kepada alam misalnya, kepada tumbuh-tumbuhan misalnya, itu kita tahan, maka itu adalah bagian dari kita mengendalikan atau menghilangkan penyakit-penyakit hati yang ada dalam jiwa kita. Dan yang selanjutnya adalah bahwa santun itu adalah
menjadi akhlak utama bagi seorang muslim. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW banyak sekali mencontohkan, apakah itu dalam hadis atau Allah memberikan di dalam Al-Quran, bahwa setiap manusia haruslah bersikap santun. Di sisi lain juga ada sikap pemaaf. Pemaaf atau dalam bahasa Arabnya afu misalnya. Maaf harus kita berikan kepada orang yang bersalah. Maka sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah orang yang meminta maaf. Dan lebih baik lagi orang yang memaafkan kesalahan orang lain tanpa meminta maaf. Bapak Ibu jamaah Perti Kurma dimanapun berada, ketika seseorang meminta maaf kepada kita misalnya, tak perlu juga kita sampaikan kepada mereka, kita urut kesalahan-kesalahan mereka, kita detail satu persatu. Oh, kamu kemarin seperti ini, kamu begini, kamu begini, kamu begini. Nggak perlu begitu juga. Tetapi ketika sahabat-sahabat kita misalnya, tetangga-tetangga kita atau anggota keluarga kita meminta maaf, maka segeralah beri maaf. Dan yang lebih baik adalah berikan maaf sebelum mereka meminta maaf. Kalau yang seperti ini, kata Imam Al-Ghazali, maka pahala bagi orang-orang ini tanpa batas. Kenapa? Karena mereka berperilaku sebagaimana perilakunya ahli-ahli surga. Bisa kita bayangkan misalnya, bagaimana di dalam kehidupan sehari-hari ini, ketika manusia yang tidak luput dari khilaf dan salah, maka saudaranya, masyarakatnya, tetangganya, warganya tidak memberi maaf misalnya, sudah dapat dipastikan atau sudah barang tentu kehidupan yang kita jalani tidak akan berjalan normal. Akan kita lihat di sana sini misalnya terjadi kegaduhan, kriminalitas, kekacauan karena mahalnya satu kata maaf tadi. Oleh sebab itu, makanya penting sekali di satu sisi kita bersikap santun, di lain sisi kita bersikap pemaaf kepada siapa saja. Baik kepada anak-anak, kepada teman sejawat, kepada orang yang lebih tua terutama, dan kepada di sekitar kita. Supaya apa? Supaya kita di dalam menjalankan kehidupan ini dapat tenang dan jiwa-jiwa kita menjadi lebih dewasa. Nah, kaitannya dengan bulan suci Ramadan ini, bulan suci Ramadan adalah bulan yang paling tepat untuk melatih sifat santun dan pemaaf. Kalau di luar bulan suci Ramadan misalnya, kita sedang tidak berpuasa, mungkin nafsu amarah kita langsung naik, ya mungkin bisa main bentak dan lain-lain. Tetapi di bulan suci Ramadan ada ketentuan-ketentuan, ada aturan-aturan yang bisa membatalkan puasa atau paling tidak membatalkan pahala puasa itu sendiri. Nah, oleh sebab itu, kita memanfaatkan momentum bulan suci Ramadan ini untuk memperkuat sifat santun dan memperkuat sifat pemaaf. Supaya setelah bulan suci Ramadan nanti, kita bisa lebih santun, kita bisa lebih pemaaf, dan penyakit-penyakit yang ada dalam jiwa atau kalbu kita bisa perlahan-lahan kita obati dengan menjadi manusia yang lebih dewasa, manusia yang lebih tenang, manusia yang lebih bermanfaat bagi lingkungannya. Saudaraku, penonton Perti Kurma dimanapun berada, barangkali demikian dulu. Semoga ada manfaatnya buat kita semua. Dan sesungguhnya kebenaran itu tentu datang dari Allah. Khilaf dan salah dari kami.
Kami hanya menyampaikan, semoga Allah memberi paham buat kita semua. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinarnya Tarbiyah.